Nah, hari ini dan sepanjang 7 minggu kita akan memulai seri khotbah yang baru, judulnya Di Atas Awan. Saudara pernah berjalan di atas awan? Sudah saatnya kita berjalan di atas awan. Amin. Firman Tuhan di dalam Efesus bahwa kita yang sudah dimerdekakan, diselamatkan oleh Tuhan, kita duduk bersama Tuhan Yesus di awan-awan. Iya Pak? Iya saudara. Jangan merendahkan kehidupan saudara lagi. Saudara sudah posisinya bersama Tuhan Yesus. Saat ini secara roh. Amin. Segala berkat rohani sudah diberikan kepada saudara oleh karena keselamatan. Amin. Nah, seri khotbah ini, Above the Cloud ini, adalah seri khotbah untuk merayakan ulang tahun ICA yang ke-50 tahun. Ya, 50 tahun ya. Lama ya. Di sini nggak ada yang usia 50 tahun ya, kecuali saya. Lima 50 tahun usia rohaninya maksud saya. Ya. 50 tahun apa artinya bagi ICA saudara? Perjalanan yang cukup panjang ya, dan puji Tuhan ICA masih bertahan hari ini ya, dan puji Tuhan kita menjadi bagian daripada ICA. Amin. Saya percaya kita bangga akan Tuhan yang ada di ICA, memberkati ICA, melindungi ICA. Amin. Banyak hal memang dalam kehidupan bergereja ICA, kita melihat ke belakang ada hal yang mungkin tidak mengenakan, tetapi kita bersyukur Tuhan tetap ada di sana. Dan kita memandang ke depan dengan bersyukur bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah bagi ICA. Amin. Dan memandang ke depan dengan harapan. Amin. Saudara, ya kita melihat ke belakang untuk maju ke depan. Melihat ke belakang untuk menapak ke depan. Betul? Dan kita melihat banyak perlindungan, perkenanan Tuhan, ya berkat Tuhan, hadirat Tuhan dalam kehidupan bergereja. Amin saudara ya. Nah saudara, hari ini judul seri yang pertama adalah Awan Perlindungan. Awan Perlindungan. Katakan awan perlindungan. Iya saudara, 4 tahun kita sudah melewati COVID dan kita tidak tahu apa yang terjadi. Ya kan? Ada yang nuduh ini, negara ini, sumber COVID dan sebagainya. Kita tidak tahu apa yang terjadi dan hari-hari ini kita sudah lewat tiba-tiba. Saudara tahu bahwa saudara ada di tempat ini, saudara melewati 4 tahun sudah dalam perlindungan Tuhan. Jangan take it for granted, bersyukur Tuhan sudah membawa saudara sampai hari ini melewati COVID. Amin. Memang dalam kehidupan kita ada banyak perkara, banyak hal-hal kita tidak mengerti. Ya mungkin saudara hari-hari ini sangat memerlukan perlindungan Tuhan. Ya, mungkin Tuhan sedang melindungi kita, tapi kita tidak bersyukur, tidak merasakan itu. Seringkali saudara, saya sering katakan dari dulu kalau anak Indonesia sering underpay kan, underpaid, ya kan, betul ya? Mungkin ada sebagian mengalami underpaid, tidak menurut kontrak. Tapi saudara tahu bahwa Allah seringkali underpraise. Banyak kali jemaat Tuhan tidak memuji Tuhan. Kita hanya memuji Tuhan ketika mendapat berkat yang nyata. Banyak berkat yang tidak nyata, yang tidak kita rasakan. Perlindungan Tuhan. Kadang-kadang kita take it for granted, kita tidak memuji dan berterima kasih kepada Tuhan. Hari ini saudara ada di tempat ini, naik tram, naik Siupa, naik bus, naik MTR, saudara bersyukur kepada Tuhan, Tuhan menghantarkan saudara di sini. Baru detik ini saudara bersyukur. Kalau saya nggak nanya, nggak bersyukur. Berarti seringkali Tuhan itu underpraise. Yang seharusnya dipuji, disembah, kita mengucap syukur, terima kasih. Kadang-kadang kita lupa. Banyak perlindungan daripada Tuhan berikan kepada umatnya. Amin. Tanpa kita sadari dan kita rasakan. Amin saudara. Nah hari ini kita akan berbicara tentang awan perlindungan. Awan perlindungan berbicara tentang perlindungan daripada Tuhan. Kita akan mengambil dari kitab Exodus Keluaran. Kita tahu bahwa kitab Pentatuk 5 kitab di dalam Alkitab yang pertama, kitab Keluaran, kitab Kejadian dan sebagainya, itu memang tentang bangsa Israel kan? Tentang bagaimana Allah berhubungan dengan bangsa pilihannya, bangsa Israel. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat itu bukan kisah bangsa Israel, tetapi kisah tentang Allah. The God story tentang kasihnya yang tetap bertahan, kasihnya
yang terus-menerus tanpa habis-habisnya sekalipun umatnya memberontak dan ngeyel kepada Tuhan. Itu adalah cerita tentang kesetiaan Tuhan, the faithfulness of God. Kesetiaannya akan perjanjiannya dengan umatnya. Tuhan itu setia dengan perjanjiannya. Dan kalau kita mau jujur, banyak sekali tindakan. Kisah Tuhan adalah kisah tentang tindakan Tuhan. Pertolongan Tuhan. Berkat Tuhan. Perlindungan daripada Tuhan. Perkenanan hadirat Tuhan. Itu adalah cerita tentang Allah. Bagaimana Allah mengasihi dengan kesetiaannya dan Allah bertindak dengan kuasanya. Amin. Cerita tentang bangsa Israel adalah cerita tentang saudara dan saya. Nah, saudara, kita lihat suatu situasi, bangsa Israel seketika Yusuf dibawa ke tanah Mesir dan kemudian beranak cucu dan selama 430 tahun menjadi budak. 430 tahun kira-kira ada berapa generasi, saudara? Pukul rata satu generasi 80 tahun. 5-6 generasi. Lama nggak, saudara? Lama kan? Nah, itulah situasi bangsa Israel sudah menjadi suatu bangsa yang besar dari generasi ke generasi. Ya, dan mereka saat ini menjadi budak dan ditekan dan menjadi seperti di bondage, dibelenggu oleh Mesir. Dan Mesir adalah negara adidaya pada saat itu. Firaun dengan kuasa yang luar biasa. Dan kita tahu Yusuf menjadi orang nomor 2 di kekaisaran atau kerajaan daripada Mesir. Dan orang nomor 2 itu luar biasa, negara adidaya. Tetapi setelah Yusuf meninggal, lupa semuanya. Firaun berikutnya lupa akan jasa daripada Yusuf menolong bangsa Mesir. Nah, kemudian mereka menjadi budak. Nah, kita lihat situasi itu. Di dalam Keluaran 1:8-10 mengatakan, kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar dari jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu lagi nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Jadi bangsa Mesir sungguh-sungguh membuat peraturan dan sebagainya, menekan hal-hal yang besar dan kecil, menekan bangsa Israel di tanah Mesir. Dijadikan budak, dibelenggu, ya. Dan kemudian kita tahu Allah membebaskan bangsa Israel. Nah, dari sini kita akan melihat pertolongan Tuhan, saudara, pertolongan Tuhan. Ketika kita berbicara tentang pertolongan Tuhan, saya ingin membagikan 3 hal. Ketika kita bicara Tuhan menolong saya dalam hal apa saja. Kadang-kadang kita berbicara menolong, oh Tuhan tolong dari kesusahan saya, dari utang saya, ya kan? Dari sakit penyakit saya. Hanya begitu saja kita kalau berbicara tentang pertolongan Tuhan. Tetapi pertolongan Tuhan ada banyak hal, saudara. Tuhan punya rencana yang besar dalam kehidupan kita. Tuhan punya maksud dalam kehidupan kita. Saya ingin membagikan 3 hal di sini. Apa maksud daripada pertolongan Tuhan? Nanti dinyatakan dengan awan perlindungan, awan pertolongan Tuhan. Ketika Tuhan ingin menolong kita, dia punya maksud. Dan dimulai, pertama adalah pertolongan Allah. Dimulai dengan Allah mengingat akan umatnya. Kalau saya tidak mengingat sesuatu, saya nggak bakal melakukan sesuatu buat seseorang, kan? Ya kan? Seringkali saudara mengingat sesuatu, oh ya saya harus melakukan ini. Nah, Allah mengingat akan umatnya. Mengapa Allah mengingat akan umatnya? Selama 430 tahun, saudara, seharusnya bangsa ini punah, saudara. Tidak pernah menjadi orang lebih tinggi. Selalu budak, lahir lagi anaknya, bapak saya budak, ya udah saya budak. Tidak punya pikiran untuk maju, tidak bisa karena dibelenggu. Generasi berikutnya lahir, budak lagi. Generasi lagi, budak lagi. Tidak ada kemajuan secara ekonomi, kemajuan secara mental, apalagi spiritual. 430 tahun. Tapi Allah mengingat akan bangsa ini. Kenapa, saudara? Pertama, Allah mengingat akan perjanjiannya. Saya melihat di dalam Keluaran 2 ayat 23. Dikatakan Allah mendengar mereka mengerang. Mengerang itu berseru, mengeluh, merintih gitu ya. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub.
berapa keturunan di atas. Tapi Allah mengingat. Bangsa ini mungkin sudah tidak mengingat, saudara. Kalau saudara baca penderitaan mereka di tanah Mesir, saudara tidak bisa melihat, mungkin jarang, tidak menemukan mereka mencari Tuhan. Kenapa, saudara? 430 tahunnya dalam keadaan belenggu menjadi budak, mungkin mereka sudah tidak percaya kepada Yahweh. Mungkin ajaran dari Yusuf dan nenek moyang mereka sudah lupa, saudara. Untuk hidup sehari-hari aja, bangun pagi budak sampai malam, pulang sudah capek, besok pagi lagi kerja paksa, kerja rodi. Mungkin mereka sudah tidak mengenal Tuhan. Dan memang mereka tidak berseru kepada Tuhan. Tidak berseru kepada Tuhan. Mereka berseru, tetapi mungkin hanya berseru mencari pertolongan manusia. Tidak mencari Tuhan. Dan bahkan ketika Allah mendengar seruan mereka, Allah mengirim Musa dan Harun, mereka menolak Musa dan Harun, menolak pertolongan daripada Musa dan Harun. Mereka tidak mau meninggalkan Mesir. Karena mereka tidak mengenal Allah mereka. Tetapi saya katakan, pertolongan Allah dimulai dengan Allah mengingat akan perjanjiannya. Haleluya, saudara. Mungkin saudara duduk, apa buat saya ya? Saudara, saya katakan, saudara memiliki perjanjian yang lebih hebat daripada perjanjian Allah dengan Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu perjanjian darah Kristus. Setiap kali saudara mengambil perjamuan kudus, perjanjian ini dimeteraikan oleh darahku. Darah Kristus. Saudara ada perjanjian darah dengan Tuhan menjadikan saudara anak Allah. Jangan pernah mengatakan Allah sudah meninggalkan aku tidak melihat pertolongan Allah, maka saudara tidak pernah memuji Tuhan. Saudara hanya melihat sesuatu yang tangible, yang nyata, pertolongan Tuhan, baru kita memuji Tuhan. Baru happy mukanya. Kalau enggak, mukanya seperti pepaya panjang. Mukanya seperti habis dibaptis dalam tom yam kung. Pedes, asam, kecut. Saudara, saya katakan, saudara seperti bangsa pilihan, bangsa Israel. Saudara adalah bangsa pilihan rohani, ada perjanjian darah. Ya mungkin kita melakukan kesalahan, Tuhan mengingat kita karena Kristus. Bukan karena kebaikan kita, bukan pelayanan saudara, bukan kehebatan saudara, bukan kekayaan dan amal bakti saudara. Tuhan mengingat saudara karena perjanjian darah, titik. Dan disitulah perlindungan Allah akan terjadi. Ketika saudara masuk dalam lembah kekelaman, tongkat dan gadanya, pegang itu. Ketika saudara kekurangan, anggap aja kita sapi. Tuhan membawa kita ke padang rumput yang, saudara kalau saudara membaca detail lagi, tidak hanya dia membawa saudara ke padang rumput yang hijau, dia membaringkan saudara. Mungkin saudara tidak mau menikmati berkat Tuhan, Tuhan paksa saudara baring dan ngunyah. Begitu baiknya Tuhan saudara, karena perjanjian darah. Amin. Mungkin ada teman-teman kita yang berdosa, melakukan kesalahan dan meninggalkan Tuhan, Tuhan mengingat mereka. Mungkin saudara mengusir mereka, saudara omongan kita mengusir mereka daripada hadirat Tuhan, Tuhan mengingat mereka. Karena perjanjian darah. Amin. Perjanjian yang kekal. Kita tahu bangsa Israel tidak datang kepada Tuhan. Mungkin mereka tidak tahu, tetapi Tuhan tahu mereka adalah bangsa pilihannya. Tuhan mengingat akan umatnya. Amin. Di dalam Keluaran 3:7 mengatakan, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku. Allah mengatakan umatku. Mungkin mereka sudah tidak menyembah Yahweh. Mungkin mereka tidak mengucap syukur lagi. Saking sibuknya, saking terikatnya mereka dalam kehidupan mereka sebagai budak. Tapi Tuhan mengatakan, aku mengingat akan umatku. Dalam kehidupan kita, mungkin ada waktu-waktu kita tidak mengingat Tuhan. Ingat, Tuhan mengingat umatnya. Amin. Saudara adalah umat selama-lamanya milik Tuhan. Karena perjanjian darah di dalam Kristus. Amin. Bukan karena kebaikan kita. Sekali lagi di dalam Mazmur 103 ayat 8 mengatakan, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Ketika Tuhan mengingat kita, bukan karena kebaikan kita, tetapi karena karakter Tuhan. Dia penuh kasih panjang sabar. Amin. Dan kemudian di dalam Keluaran 2:24-25, bagaimana Allah mengingat? Dikatakan Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat aktif saudara Tuhan.
Ayat 25, maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Semua kata-kata ini adalah aktif. Allah sedang bekerja karena dia ingin melindungi bangsa Israel ini. Karena dia mengingat bahwa mereka adalah umatnya dalam perjanjian dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Terjemahan lain di dalam ayat 25 mengatakan, Allah melihat penderitaan bangsa Israel dan ia memperdulikan mereka. Katakan kiri kanan, Allah memperdulikan engkau. Saudara tahu bangsa Israel 430 tahun menjadi budak, dibebaskan, dan kemudian ketika masuk tanah perjanjian mereka bandel lagi kan, menyembah berhala dan menentang Tuhan, ya kan? Dan kemudian mereka dibuang selama 70 tahun. Mungkin kita pikir ya, ini bangsa kok auban, kalau auban ya. Bahasa Perancisnya auban itu apa ya? Ngeyel gitu ya, nggak bertobat gitu ya. Ya kan? Betul ya bangsa Israel begitu ya? Ya berarti saudara kita sedang memperkatakan diri kita juga. Kadang-kadang kita seperti itu. Betul ya? Tetapi Allah mengingat mereka ketika Tuhan menghukum mereka 70 tahunnya dibuang menjadi bagian dari bangsa Persia, bangsa Babilonia dan sebagainya. Tuhan mengingat mereka. Dan Tuhan memberikan perjanjian kepada mereka. 7 tahun lamanya mereka akan dibawa pulang kembali. Dan kemudian Tuhan memberikan janji nubuatan 400 akan memberikan penyelamat kepada umat manusia. 400 tahun Tuhan diam. Dari kitab terakhir sampai kitab perjanjian baru 400 tahun Tuhan diam. Tapi Tuhan mengingat akan umatnya. Dia mengirimkan Kristus tepat pada waktunya. Setelah 400 tahun lamanya. Diam, tidak ada suara Tuhan. Saudara, Tuhan mengingat kita semuanya. Dia melindungi kita semuanya. Amin. Janji Tuhan ya dan amin bagi kita. Karena dia mengingat kita. Yang kedua, perlindungan Tuhan tidak hanya dimulai dengan dia mengingat kita, tetapi perlindungan Tuhan dilakukan selalu dengan menyelamatkan kita. Dia tidak, saudara ketika saya katakan, dia menyelamatkan kita. Ketika dia menyelamatkan kita, kalau kita lihat di kisah Keluaran ini, Tuhan show off, saudara. Tuhan pamerkan kuasanya ketika dia menyelamatkan bangsa Israel. Tuhan ketika menyelamatkan, saudara tahu 430 tahun itu bukan waktu yang pendek. Dia menyelamatkan bagi mereka yang terikat dalam ikatan dalam budak yang panjang. Bahkan dia membebaskan bangsa Israel dari Firaun yang punya kuasa yang luar biasa. Apa artinya bagi kita? Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sekuat apapun ikatan dalam kehidupan kita, Tuhan mampu membebaskan kita. Selama apapun ikatan dalam kehidupan kita yang sudah menjadikan kita budak, Tuhan mampu membebaskan kita. Amin. 430 tahunnya di bawah kuasaan Firaun yang negara adidaya pada saat itu. Tuhan bebaskan. Dan tidak hanya Tuhan bebaskan begitu saja. Tuhan bebaskan dengan style, dengan show off. Mempertontonkan kedahsyatan dan kuasanya. Itu Tuhan saudara dan saya. Amin. Perlindungan Tuhan dilakukan selalu dengan menyelamatkan umatnya. Nah, saudara, kita kembali kepada cerita orang Israel. Ketika Allah mendengarkan jeritan hati mereka, ya, dan kemudian kita tahu ceritanya, Allah memanggil Musa, mempersiapkan Musa selama 40 tahun lamanya di padang gurun. Kemudian ketika Musa siap bersama Harun datang kepada Firaun, dan Firaun tidak mau. Dan kita tahu ketika Tuhan menurunkan berapa tulah? 10 tulah. Dari 10 tulah itu, yang kena adalah bangsa Mesir. Tidak diceritakan, 1 tulah pun kena atas bangsa Yahudi. Tidak ada efeknya kepada bangsa Yahudi. Kenapa saudara? Tuhan melindungi bangsa Israel. Saudara pernah perhatikan itu? 10 tulah saudara. Tuhan ketika memberikan tulah bencana kepada bangsa Mesir, Tuhan melindungi bangsa Israel. Bahkan yang tulah terakhir, Tuhan justru memberikan perintah secara khusus. Potong anak lembu, anak domba, ambil darahnya, oleskan di tiang pintu. Untuk melindungi agar yang sulung dari bangsa Israel tidak
tidak punah, tidak dibunuh oleh malaikat maut. Tuhan ketika mendatangkan tulah bagi bangsa Mesir, Tuhan melindungi bangsa Israel. Saudara, dalam kehidupan kita, Allah sering menyatakan kuasanya. Amin. Lihat dengan mata. Ketika Tuhan melindungi, Tuhan menyelamatkan. Ketika Tuhan menyelamatkan, dia show off, dia menyelamatkan dengan kuasa yang full, dia menyelamatkan dengan tuntas. Amin. Dengan tuntas. Kita lihat kemudian. Ini kemudian Tuhan membawa bangsa Israel keluar daripada Laut Merah. Bukan lampu merah ya. Saya sering ngomong lampu merah. Laut Merah, saudara, Laut Merah. Saudara pernah nonton dokumenter daripada Laut Merah? Ada yang mengatakan, oh Laut Merah pada saat itu kan cetek. Cetek ya. Pernah ada satu cerita, saya nggak tahu ini benar. Ada anak kecil, anak sekolah minggu, baru mendengar cerita tentang penyeberangan Laut Merah. Ya Tuhan kita hebat, menyeberangi Laut Merah, ya kan? Terus didengar sama orang agak mungkin ateis gitu ya. Yang belajar tentang Alkitab, walaupun bukan Kristen, dia kata, ya Laut Merah kan cetek. Sedang cool. Nggak mungkin itu tentara Mesir mati. Ya kan? Nggak mungkin terjadi belahan dan kok jadi mujizat yang luar biasa ya. Tapi anak kecil ini yang penuh iman yang mengatakan, cuma sedengkul, berarti kuasa Tuhan itu luar biasa dahsyatnya. Dengan sedengkul aja bisa menenggelamkan kereta Mesir. Iman, saudara. Amin. Amin. Nah, kita tahu cerita tentang Laut Merah. Saudara, ketika Musa memimpin bangsa Israel melewati Laut Merah, sampai hari ini Musa merupakan tokoh yang utama bagi bangsa Israel, saudara. Karena kepemimpinannya. Nah, kemudian kita tahu sudah lewat Laut Merah, dan apa yang terjadi? Nah, ayat berikutnya Keluaran 13 ayat 21. Saya katakan ketika Allah melindungi selalu dilakukannya untuk menyelamatkan umatnya dengan ekstravaganza, ya. Kita katakan Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Jadi ketika rombongan itu 600.000 orang laki-laki, 600.000 plus perempuan dan anak-anak sekitar 2 jutaan. Saya bisa bayang 2 jutaan orang berjalan di padang gurun. 2 jutaan. Tambah binatang mungkin 6 juta. Kan mereka bawa ternak kan semuanya. Peliharaan mereka, ayam, bebek, itik, unta, dan kuda, dan sebagainya. Pokoknya mungkin 6 juta. Tapi manusianya mungkin 2 juta. Laki-lakinya tercatat 600.000. Ya, saudara bisa bayangkan, dan Tuhan memimpin mereka siang dan malam, berjalan di depan mereka dalam tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari. Saya katakan ketika Allah melindungi umatnya dan menolong menyelamatkan mereka, Tuhan itu show off kuasa yang dahsyat. Amin. Dan kita tahu, nanti kita akan belajar mengapa Tuhan memakai tiang awan dan tiang api dan show off. Ada maksudnya, saudara, ketika Tuhan menolong saudara dengan mukjizat. Ketika Tuhan menolong saudara melewati masalah saudara. Oh, mukjizat Tuhan. Sudah, puji Tuhan, kesaksian selesai. Ada maksud Tuhan bagi buat saudara pribadi dan bagi banyak orang. Nah, ini adalah pernyataan pertama kali tentang tiang awan dan tiang api. Dan kita tahu selama perjalanan mereka ketika keluar dari Laut Merah, ya, ketika keluar dari Laut Merah sampai perjalanan mereka berapa tahun di padang gurun? 40 tahunnya sampai sebelum mereka melewati Sungai Yordan, tiang awan, tiang api tidak pernah gagal menyertai mereka. Ketika mereka melewati Sungai Yordan, tiang awan, tiang api tidak ada lagi. Oke, nah itu dasar ceritanya, latar belakangnya. Kenapa tiang api dan tiang awan? Itu adalah tanda hadirat Tuhan, kita percaya. Ya, karena Tuhan tidak bisa hadir dengan kuasanya, dengan bentuknya yang asli, tidak bisa. Karena mereka akan mati semua, kita juga akan mati semua kalau melihat Tuhan sampai kita nanti di surga. Amin. Maka Tuhan datang dengan tiang awan dan tiang api sebagai tanda bagi mereka untuk melihat, untuk menyelamatkan mereka, dan juga tanda perlindungan bagi mereka dalam perjalanan mereka siang dan malam. Nah, itu yang adalah tanda yang kelihatan secara jelas tiang awan dan tiang api. Amin. Nah, tiang awan ini, mengapa tiang awan? Mengapa tiang api?
Kenapa saudara? Mengapa tiang awan dan tiang api? Kita tahu tiang awan mewakili hadirat Tuhan. Tiang itu menjulang tinggi saudara, sehingga bisa kelihatan dari segala arah. Ingat 600.000 orang, 2 juta orang. Ya, sehingga banyak orang semua bisa melihat tiang awan dan tiang api siang dan malam. Mereka akan merasa terlindungi. Nah, itu adalah gambarnya saudara. Mereka akan merasa terlindungi. Dengan melihat kuasa Tuhan, tiang awan, tiang api ini, mereka akan merasa aman. Tidak hanya aman akan kuasa Allah, saudara bisa bayangkan. Di padang gurun. Saudara pernah ada di padang gurun? Belum. Siapa yang pernah ke Bromo? Ya. Bromo itu kalau malam dinginnya minta ampun. Kalau siang bisa panas. Sama halnya dengan padang gurun ini. Ketika siang itu panas. Nggak bisa berteduh. So pasang tenda sekalipun, di dalam tenda saudara seperti dalam microwave. Namanya padang gurun di Timur Tengah. Ya kan? Di malam hari dinginnya minta ampun. Tidak hanya tiang awan, tiang api itu sebagai tanda kuasa Tuhan sehingga mereka merasa aman dan mereka merasa terlindungi, tetapi sebenarnya tiang awan itu mendatangkan teduhan buat mereka. Di padang gurun, di siang hari. Tiang api itu mendatangkan kehangatan dan terang di malam hari bagi mereka. Saudara, ketika Allah melindungi, menolong, menyelamatkan kita, dia tidak tanggung-tanggung, saudara. Dia show off kuasanya untuk kita percaya iman kita kepada Tuhan. Amin. Bahwa pertolongan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Amin. Dan kalau saudara berjalan hiking, siapa yang suka hiking? Ya kita hiking yuk, cuman enggak kok gampang. Ya kan, gampang, paling 1 jam. Mendatar kok, ini gampang. Ya kan? Giliran sampai sana, bukan begini, tapi begini. Siang hari panasnya minta ampun. Bagi yang jarang hiking, mana sepatunya nggak bagus. Setengah jalan seorang mau turun aja kan. Setengah jalan selalu bisa, Tuhan tolong saya langsung ke bawah aja. Putus asa kan, capek, keringetan, haus, lapar. Temannya sudah mau pukul. Putus asa. 40 tahun lamanya di padang gurun mereka akan pasti putus asa. Tapi tiang awan, tiang api itu memberikan encouragement. Melindungi hati mereka, melindungi mental mereka. Amin. Ada kalanya mereka ingin pulang ke Mesir. Nggak ada makanan. Nggak ada 7-Eleven. Nggak ada taikalo. Mereka mau pulang, saudara. Tuhan beri lagi. Karena kasih setia Tuhan akan perjanjiannya. Jadi tiang awan, tiang api itu tidak hanya melindungi mereka secara fisik, tapi melindungi mental mereka. Memberikan kekuatan baru bagi mereka. Sehingga kepercayaan mereka kepada Tuhan tetap ada. Amin. Nah saudara, saya katakan, perlindungan, pertolongan Tuhan, keselamatan Tuhan tidak hanya menyelamatkan mereka dari bondage, perbudakan yang begitu lama, tetapi menyelamatkan mereka daripada kuasa yang begitu dahsyat. Firaun atau bangsa Mesir. Keluaran 14:5-6 mengatakan demikian. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini? Bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita. Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. Iblis tidak pernah akan merelakan kepergian saudara. Iblis yang paling hebat kuasanya ingin memanggil saudara kembali, ingin mengikat saudara kembali, ingin memperbudak saudara kembali. Di sini Allah menunjukkan pertolongan perlindungan Tuhan terhadap ikatan-ikatan yang lama dalam kehidupan kita. Dikatakan, kemudian bangsa Israel berseru kepada Tuhan. Ayat 10 mengatakan ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel karena mereka melihat bangsa Mesir dan tentara dan sebagainya. Dan mereka berseru-seru kepada sedikit ada perlombaan yang radikal sebenarnya.
ketika mereka diperbudak 430 tahun lamanya, berbagai masalah, dianiaya, dipukul dan sebagainya, mereka berseru tidak kepada Tuhan karena mereka sudah melupakan Tuhan. Dan ketika melihat kuasa Tuhan membawa mereka menyeberangi Laut Merah, sekarang mereka berseru kepada siapa? Kepada Tuhan di dalam ketakutan. Oke, kita lihat lagi. Disinilah Allah menunjukkan sekali lagi kuasanya. Maka orang Mesir dan akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku. Show off Tuhan kuasanya terhadap Firaun, keretanya dan orang-orang yang berkuda. Nah, ayat 19 perhatikan. Kemudian bergeraklah malaikat Allah. Kok tiba-tiba ada malaikat Allah? Ya kan? Tadinya apa? Tiang awan atau tiang api. Ya, kita baca semuanya dulu. Yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, malaikat Allah. Dikatakan, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu zup, berdiri di belakang. Kenapa saya bilang zup? Berapa juta orang? 600.000 pria, totalnya sekitar 2 juta orang. Ayat 20, demikian tiang itu berdiri di antara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman. Jadi pada saat itu bangsa Israel nggak bisa maju. Laut Merah. Bangsa Mesir, bum, tentaranya datang. Mereka ketakutan dan mereka berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengarkan. Ketika mereka tidak berseru kepada Tuhan, Tuhan juga mengingat mereka dan mendengarkan jeritan hati mereka kan. Apalagi sekarang, Tuhan dikatakan malaikat Allah. Sudah ada yang mengatakan malaikat Allah ini adalah pre-reinkarnasi daripada Kristus. Sebelum Yesus lahir ke dunia. Kok bisa ya? Yesus kan lahir dari baby. Kita tahu kan Yesus ada sebelum dunia ada, betul? Betul. Dia adalah firman, pada mulanya ada firman itu menjadi manusia. Kan? Mengerti? Yesus sudah ada sebelum dunia dijadikan. Jadi kalau sudah baca perjanjian lama, ada kalanya Yesus itu ada. Bukan namanya Yesus, tetapi anak Allah itu. Nah ini dikatakan malaikat Tuhan ini adalah pre-reinkarnasi daripada Kristus. Ya. Nah, saudara bisa melihat tiang awan, tiang api itu menjadi perlindungan bagi bangsa Israel. Tuhan menyatakan kuasanya. Kalau sekarang kalau tiang awan, tiang api gitu ya, tiba-tiba melakukan seperti yang kita alami seperti bangsa Israel, saudara, kita akan sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Amin. Saya katakan kembali, hadirat Tuhan tidak bisa secara fisik kita lihat, secara nyata. Karena ketika nyata kita yang tadi pagi aja kita ngomel-ngomel, hangus kita semuanya. Kita tadi aja kita sedikit gosipin orang, angus kita semuanya. Karena Tuhan Maha Kudus, Maha Benar. Kita tidak ada yang benar. Amin. Nah, kenapa? Kemudian saya katakan, perjanjian darah Tuhan memeteraikan kita dengan Roh Kudus. Nah, tiang awan, tiang api tidak ada lagi, tetapi saudara bayangkan tiang awan, tiang api dalam seluruh kehidupan saudara di dalam kuasa Roh Kudus. Roh Kudus menjaga kita siang dan malam bagaikan tiang awan dan tiang api bagi bangsa Israel. Itulah pertolongan kita, keselamatan kita. Amin. Selalu ada Roh Kudus dikatakan dimeteraikan. Sampai kapan dimeteraikannya? Sampai penebusan pada hari Tuhan. Ketika saudara di dalam hadirat Tuhan, saudara tidak usah lagi dimeteraikan dengan Roh Kudus. Karena kita sudah ada di tempat Allah Maha Kudus. Ngerti ya? Jadi Allah menyertai mereka sampai masuk ke tanah perjanjian. Allah dalam kuasa Roh Kudus menyertai kita sampai kepada hari Tuhan. Jadi jangan pernah kita takut. Mungkin kita takut berseru kepada Tuhan seperti bangsa Israel. Mungkin kita gentar berseru kepada Tuhan. Mengerang. Saudara pernah mengerang? Yang ibu-ibu pernah melahirkan pasti mengerang. Merintih. Berseru, menangis, berseru, menangis. Pokoknya semuanya berseru kepada Tuhan, jangan kepada manusia. Tuhan mengingat akan umatnya karena perjanjian darah yang ada dalam kehidupan kita. Amin. Di dalam kitab Roma, bukan saja umatnya merintih,
Seluruh alam merintih dan Roh Kudus merintih bersama kita dengan doa-doa yang tidak terucap dari kita. Amin. Haleluya. Dan kita melihat bahwa inilah perlindungan Tuhan dan selalu menyelamatkan umatnya. Yang ketiga, perlindungan Tuhan tidak hanya karena Tuhan dimulai dengan mengingat kita, tetapi juga dilakukan dengan menyelamatkan kita, tetapi ada tujuan Tuhan dalam perlindungan pada kita, yaitu memulihkan iman percaya orang percaya. Ya, saya katakan ketika saudara menerima mujizat, bukan saudara hore jawaban doa saya. Ketika saudara Allah membuka usaha baru, saudara untung dan sebagainya, berkat Tuhan, yes, kesaksian sana sini, ada maksud di belakang itu. Kita belajar daripada bangsa Israel ini. Maksud saya perlindungan Allah itu memulihkan iman kita, maksudnya Allah sedang meriset bangsa Israel. Ketika Allah melakukan kebaikan dalam saudara, walaupun melalui pencobaan sengsara, Tuhan sedang meriset iman saudara. Saudara pernah meriset HP saudara? Ya, banyak sampah dalam HP kita kan? Gambar dikirim-kirim. Ya kan? Video apalagi banyak, penuh. Kalau saudara nggak riset dari awal, dihapus-hapuskan, lama-lama saudara menjadi hang. Kalau hang saudara riset dari awal, hapus semuanya seperti sedia kala. Kehilangan semuanya. Nah, ini Allah sedang meriset bangsa Israel. Mukjizat Tuhan, perlindungan Tuhan diberikan. Tuhan sedang berperkara dengan bangsa Israel, meriset iman mereka tentunya. Amin. Kehidupan iman mereka. Keluaran 14:10 mengatakan, ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka, lalu sangat ketakutan orang Israel dan mereka berseru kepada Tuhan. Itu sedang diriset. Ada buktinya. Dulu mereka berseru kepada, nggak tahu kepada siapa. Cuma nangis saja, nggak tahu. Saudara pernah menangis saja, nggak tahu di mana pertolongan? Saya percaya ketika saudara saat ini menangis sebagai orang percaya, saudara menangis kepada Tuhan. Sudah ada perubahan iman sudah diriset iman saudara. Saudara datang kepada Tuhan, bukan datang kepada dunia atau dukun. Diriset saudara. Kadang-kadang Tuhan membawa kita kepada belantara kehidupan kita untuk meriset iman kita, saudara. Memulihkan iman kita. Dan kita berseru kepada Tuhan. Amin. Dan kemudian kita lihat, di dalam Keluaran 14:30-31 mengatakan, demikian pada hari itu Tuhan menyelamatkan, ini di awal ya, orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Nah, ketika mereka melihat kuasa Tuhan, penyelamatan dari Tuhan, ayat 31 mengatakan, ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, mukjizat, kuasa, pernyataan kedahsyatan Tuhan, maka takutlah bangsa itu kepada tadinya sebelum melewati Laut Merah, ketika mereka melihat bangsa Mesir, mereka takut, berseru kepada Tuhan. Ketika mereka sudah melewati Laut Merah, takutlah bangsa itu kepada siapa? Kepada Tuhan. Dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita takut kepada manusia, takut kepada dunia, sehingga melumpuhkan kehidupan kita. Dunia menentukan jalan hidup kita. Omongan orang membuat kita patah hati, susah hati. You know? Karena pertolongan Tuhan harus membuat kita takut dan gentar akan Tuhan yang maha dahsyat. Dan mereka apa? Percaya kepada Tuhan. Dan saat ini mereka juga percaya kepada Musa dan hambanya itu. Dulu mereka menolak Musa. Siapa Musa? Musa kan penjahat. Walaupun dia orang Israel, orang Yahudi, tapi dicari-cari buronan oleh orang Mesir karena dia membunuh orang Mesir. Mereka nggak mau berteman sama Musa, nanti kita yang kena. Mereka menolak Musa. Tapi karena mereka melihat kuasa Tuhan menyelamatkan mereka, mereka takut sekarang bukan kepada bangsa Mesir, tapi takut kepada Tuhan. Dan percaya kepada hambanya. So dalam kehidupan kita, itu yang ingin Tuhan lakukan ketika Tuhan menolong kita. Dia ingin meriset iman kita. Jangan takut kepada dunia. Katakan kiri kanan, jangan takut kepada dunia.
Katakan lagi, kamu harus takut dan gentar kepada Tuhan. Sekali lagi katakan dengan serius tanpa ketawa, kamu harus takut dengan Tuhan. Amin. 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 Tidak hanya Allah sedang meriset iman mereka, dan Tuhan saat ini ketika membawa mereka keluar dengan tiang awan dan tiang api sepanjang 40 tahun itu, Tuhan ingin meriset gaya hidup, kehidupan rohani mereka, gaya hidup iman mereka. Di dalam Keluaran 7:16, kita lihat tujuan Tuhan. Di awal-awal, ketika Allah ingin melepaskan bangsa Israel, sudah dinyatakan tujuan Tuhan. Dan katakanlah kepada Firaun, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Itu tujuan Tuhan, meriset kehidupan iman mereka, kehidupan gaya hidup rohani mereka. Selama 430 tahun mereka mungkin tidak menyembah Yahweh lagi. Saat ini Tuhan menyatakan tujuannya untuk membebaskan mereka, supaya mereka beribadah kepada Yahweh. Ayat berikutnya, ayat 9, pasal 9 ayat 1, di sini Musa mengatakan, berfirman Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan berbicara kepadanya. Beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani, biarlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Beribadah. Terjemahan lain mengatakan, biarlah umatku pergi supaya mereka dapat melayaniku. Terjemahan lain mengatakan, biarlah umatku pergi supaya mereka dapat menyembahku. Allah ingin meriset gaya hidup mereka menjadi gaya hidup yang menyembah, yang melayani Tuhan. Amin. Ketika Allah membebaskan saudara dari segala belenggu saudara, Tuhan ingin mengubahkan saudara gaya hidup saudara juga. Saudara ingat ada cerita ketika Tuhan membebaskan roh jahat dari suatu rumah, diusirlah roh jahat itu, rumah itu menjadi kosong. Tapi rumah itu harus diisi kan, kalau enggak iblis itu masuk lagi. Sama halnya ketika Tuhan memurnikan iman kita, percaya kita, dan meriset gaya hidup kita. Kita harus isi dengan gaya hidup menyembah, melayani Tuhan, dan beribadah kepada Tuhan. Ada amin saudara? Itu tujuan daripada Tuhan ketika Tuhan menolong kita. Jadi perlindungan Tuhan itu selalu saudara, selalu ada. Dimulai dengan Allah mengingat kita. Mungkin kita tidak mengingat Tuhan, mungkin kita lari dari gereja. Ada yang lari dari gereja sini? Ya enggak ada lah, semua di gereja kan. Tapi mungkin dulu ya, Tuhan ampun. Tapi Tuhan selalu mengingat saudara, kalau ada yang lari daripada Tuhan saat ini, Tuhan mengingat mereka. Jangan kita mengutuk mereka. Amin. Jangan kita memperkatakan jelek tentang mereka, Tuhan mengingat mereka. Saudara mungkin tidak suka dengan mereka, tapi Tuhan mengasihi mereka. Karena perjanjian darah. Tuhan sedang melindungi mereka. Dan kemudian Tuhan akan membawa mereka kembali melewati laut-laut mereka, laut-laut merah mereka. Kita saat ini, mungkin kita di padang gurun, saudara. Tuhan melindungi kita dengan tiang awan dan tiang api. Roh Kudus diberikan kepada kita. Amin. Siang dan malam. Saat saudara ngorok, saudara ngiler, Allah ada di sana. Allah tidak pernah berhenti bekerja. Roh Kudus memberkati. Saudara, beberapa waktu lalu ketika kita berdoa, selalu saya mengatakan kalau kita mau selesai gitu ya, doa malam, jam 11 malam, saya selalu berdoa, Tuhan kami istirahat, tubuh kami istirahatkan Tuhan, capek, ya kan? Mental kami juga Tuhan istirahatkan, tetapi jangan istirahatkan roh kami. Tuhan ketika kami tertidur, biar Roh Kudus bekerja aktif atas roh kami. Hikmat berikan kepada roh kami. Roh kita tidak punya istirahat. Dan kita harus serahkan roh kita kepada Tuhan. Ketika kita istirahat, biar roh Allah, Roh Kudus itu bekerja atas roh kita. Amin. Roh Kudus tidak pernah tidur. Jangan ketika kita tidur tiga-tiganya. Tubuh, pikiran, dan roh. Kita katakan, Roh Kudus kamu tidur juga. Roh tidak pernah tidur. Roh Allah tidak pernah tidur karena Allah selalu bekerja.
Allah melindungi saudara siang dan malam, tiang awan dan tiang api. Amin. Gaya hidup apa lagi? Melayani. Kalau kita lihat di dalam Keluaran 40 ayat 36, 37 mengatakan, di dalam perjalanan mereka ya, saudara bisa baca perlindungan Tuhan dalam roh awan dan tiang api. Ayat 40 mengatakan, apabila awan itu naik dari atas kemah suci, sudah ada kemah suci tapi belum bait suci. Jadi dalam bentuk kemah, ada tabut perjanjian dan sebagainya. Jadi mereka harus seperti camping gitu ya, bongkar dan pasang tenda. Nah, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Ya, jadi mereka camping. Kalau kita lihat gambar yang tadi itu, di tengah itu ada halaman yang kotak itu, di tengah ada kemah suci. Lihat ya, di tengah itu ada kemah suci. Itu ada tabut perjanjian, itu cikal bakalnya bait suci. Nah, bangsa Israel akan camping seluruh arah, gitu ya, seluruh arah. Selalu ingat yang kena lepra dan sedang dikucilkan akan tinggal di luar, ya, sampai mereka dipulihkan, mereka masuk lagi dalam kompleks itu. Jadi maksudnya apa, saudara? Allah selalu di tengah-tengah kita, amin. Dan kita belajar hari ini tidak hanya meriset iman mereka, meriset ibadah mereka, pelayanan kepada Tuhan, itu keinginan Tuhan. Tetapi kita belajar di sini mereka memiliki ketaatan kepada Tuhan. Artinya apa yang kita baca tadi? Ketika tiang api itu bergerak, mulai bergerak, mereka buru-buru harus packing. Bukan kirim barang, tapi pindah. Ketika tiang awan itu bergerak, siang hari, tiang api itu bergerak, mereka nggak bisa tidur. Harus segera bongkar pasang. Bongkar lagi, pack lagi, dan mereka harus jalan. Sampai 40 tahun lamanya. Mereka belajar ketaatan kepada Tuhan. Ketika Tuhan menyelamatkan saudara, dalam pelindungan Tuhan, Tuhan ingin saudara tidak hanya melayani, menyembah Dia, tetapi juga taat kepada Dia. Kita tidak ada tiang awan dan tiang api, kita ada Roh Kudus. Roh Kudus berbicara kepada kita. Amin. Ketika Roh Kudus berbicara kepada kita untuk melakukan sesuatu, bergerak seperti itu, Tuhan sedang melindungi mereka. Tuhan sedang bekerja bagi mereka. Amin. Dari seluruh firman Tuhan ini, tiang perlindungan Tuhan, tiang pertolongan Tuhan, Tuhan melakukan perkara ini. Cerita tentang kasih Tuhan bagi jemaatnya. Kita memang bukan bangsa Israel, tapi saudara, bangsa Israel rohani, milik Tuhan. Jangan pernah katakan Tuhan tidak pernah ada dalam kehidupan saya. Dia selalu ada. Perlindungan, pertolongan Tuhan selalu ada, sehingga kita harus bisa memiliki ketenangan hidup kita. Sekalipun banyak masalah dalam kehidupan kita, Dia ada selalu dalam kehidupan kita. Mungkin kita hari-hari mengalami sesuatu yang sangat susah. Mungkin ada sebagian dari keluarga kita yang terikat begitu lama, belum mengenal Tuhan. Ya, percaya, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan mendengar jeritan hati saudara. Jeritan hati, saya nggak tahu saudara mengerang apa enggak. Tuhan mendengar rintihan hati saudara. Karena saudara percaya kepada Tuhan. Amin. Saudara yang memiliki tiang awan, tiang api dalam kehidupan saudara, Roh Kudus, jangan pernah jatuh dalam kehidupan saudara akan pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan. Harus menjadi kekuatan bagi orang-orang sekitar saudara. Amin. Saudara belajar sesuatu pada hari ini? Amin. Ulang tahun gereja. Dalam kehidupan gereja IC Jemaat Indonesia, kita tahu banyak jemaat yang jatuh bangun, tapi Tuhan tetap ada dalam kehidupannya. Karena Tuhan itu setia akan perjanjiannya, kasih Tuhan tidak akan luntur dalam kehidupan kita. Dan tindakan Tuhan nyata, ya kan, untuk meriset kehidupan kita, iman kita, penyembahan kita, ketaatan kita. Amin.